Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada kami. Jadi di sini kami dari kelompok 7 bakalan membawakan materi tentang penjadwalan, precedence diagramming method atau PDM, dan critical path method atau CPM. Next. Jadi di kelompok 7 itu beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Komang Arya Widura dengan NIM 19055111006. Ada Nikomang Gita Kumudawati dengan NIM 19055111010 dan Gede Sedana Yase dengan NIM 19055111014. Next. Oke, kita mulai dengan penjadwalan proyek. Jadi apa sih itu penjadwalan proyek? Jadi penjadwalan proyek adalah kegiatan menetapkan jangka waktu kegiatan proyek yang harus diselesaikan, bahan baku, tenaga kerja, serta waktu yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas. Penjadwalan proyek merupakan salah satu elemen hasil perencanaan yang dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek dalam hal kinerja, sumber daya berupa biaya, tenaga, dan material, serta rencana durasi proyek dan progres waktu untuk menyelesaikan proyek. Dalam proses penjadwalan, penyusunan kegiatan dan hubungan antar kegiatan dibuat lebih terperinci dan sangat detail. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pelaksanaan evaluasi proyek. Penjadwalan atau scheduling adalah pengalokasian waktu yang tersedia melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu proyek hingga tercapainya hasil optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Selanjutnya, kita akan mengenal manfaat. Apa sih manfaat penjadwalan proyek? Jadi, penjadwalan proyek itu ada beberapa manfaatnya, yaitu yang pertama menunjukkan hubungan tiap kegiatan lainnya dan terhadap keseluruhan proyek. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan yang harus didahulukan di antara kegiatan. Yang ketiga, menunjukkan perkiraan biaya dan waktu yang realistis untuk tiap kegiatan. Yang keempat, membantu penggunaan tenaga kerja, uang, dan sumber daya lainnya dengan cara hal-hal kritis pada proyek. Selama proses pengendalian proyek, penjadwalan mengikuti perkembangan proyek dengan berbagai permasalahannya. Proses monitoring serta updating selalu dilakukan untuk mendapatkan penjadwalan yang paling realistis agar alokasi sumber daya dan penetapan durasinya sesuai dengan sasaran dan tujuan proyek. Next. Next. Lanjut, kita akan mengenal sumber daya yang berkaitan, sumber daya proyek yang berkaitan dengan penjadwalan proyek. Yaitu yang pertama, ada sumber daya manusia. Yang ini, untuk sumber daya manusia ini biasanya diklasifikasikan berdasarkan keahlian terkait dengan proyeknya. Contohnya seperti programmer, engineering mesin, tukang las, pengawas, direktur pemasaran, kontraktor, dan yang lainnya. Yang kedua itu ada material proyek. Jadi material proyek itu mencangkup spektrum luas, misalnya bahan-bahan kimia untuk proyek kimia, fondasi untuk proyek konstruksi, survei data untuk pemasaran, dan yang lainnya. Lanjut, yang ketiga itu ada peralatan, yang biasanya digunakan untuk menunjukkan tipe, ukuran, jumlah. Dalam beberapa kasus, peralatan dapat diukur atau dapat ditukar, dapat ditukar tempatnya untuk perbaikan jadwal, tetapi tidak selalu. Peralatan sering dianggap sebagai pembatas. Kesalahan yang paling sering dilakukan yaitu asumsi adanya sumber daya berlebih dalam proyek. Yang keempat itu ada modal kerja. Dalam situasi proyek tertentu seperti konstruksi, modal kerja diperlukan sebagai sumber daya karena jumlahnya yang sangat terbatas.
Jika model kerja sudah tersedia, manajer proyek dapat bekerja pada beberapa pekerjaan secara bersamaan. Berkaitan dengan faktor kesediaan sumber daya, hal lain yang perlu diperhatikan yaitu fluktuasi penggunaan tenaga kerja dan peralatan untuk menghindari kebutuhan yang naik dan turun secara tajam adalah dengan mengadakan pemerataan sumber daya. Dalam penerapannya, metode penjadwalan resource dapat dilakukan melalui metode trial dan error dan komputerisasi. Next. Selanjutnya yaitu ada perkembangan penjadwalan proyek. Jadi penjadwalan proyek itu telah berkembang seiring dengan kompleksnya kebutuhan aktivitas-aktivitas pada suatu proyek. Jadi yang paling mungkin kita udah sering kenal itu bar chart. Dari bar chart itu mulai berkembang lagi atau disempurnakan atau diperbaiki dengan adanya network analysis. Jadi pada metode network analysis ini menyajikan secara jelas hubungan ketergantungan antara bagian kegiatan dengan kegiatan lainnya dan kegiatan yang tidak perlu tergesa-gesa. Selanjutnya network analysis kembali lagi mengalami penyempurnaan dengan adanya yaitu VERT, CPM, dan PDM. Next. Selanjutnya, kita akan mengenal macam-macam metode penjadwalan. Yaitu ada beberapa metode penjadwalan, mulai dari bar chart atau diagram batang, kurva S, network planning, program evaluation dan review teknik atau PERT. Selanjutnya, precedence diagramming method atau PDM, critical path method atau CPM, dan activity on a row atau AA, atau yang lebih sering kita kenal yaitu row diagramming methods atau ADM. Next. Selanjutnya kita akan membahas masing-masing metode penjadwalan. Yang mulai pertama itu ada metode penjadwalan bar chart atau yang lebih kita kenal di Indonesia sebagai diagram batang, yang mula-mulanya dipakai dan diperkenalkan oleh Henry Lawrence pada tahun 1917. Metode tersebut bertujuan mengidentifikasi unsur waktu dan urutan untuk merencanakan suatu kegiatan yang terdiri dari waktu mulai, waktu selesai, dan waktu pelaporan. Penggambaran bar chart sendiri terdiri dari kolom dan baris. Pada bagian kolom terdapat urutan kegiatan yang disusun secara bergantian, sedangkan pada bagian baris menunjukkan periode waktu yang dapat berupa jam, hari, minggu, ataupun bulan. Penggambaran bar atau batang pada setiap baris kegiatan akan menunjukkan waktu mulai dan waktu selesai kegiatan. Masing-masing dari garis akan menunjukkan awal sampai dengan akhir waktu penyelesaian suatu pekerjaan dari serangkaian pekerjaan yang ada di suatu proyek. Karena pembuatan penampilan informasinya sederhana dan hanya menyampaikan dimensi waktu dari masing-masing kegiatannya, maka bar chart lebih tepat menjadi alat komunikasi untuk melukiskan kemajuan pelaksanaan proyek kepada manajemen senior. Bisa dilihat pada kanan layar, itu merupakan contoh dari bar chart. Jadi, adapun keunggulan penggunaan bar chart pada sistem penjadwalan adalah mudahnya dibaca dan dimengerti oleh seluruh level, baik pelaksana sampai manajer, karena bentuk grafisnya yang sangat sederhana. Pada awal proyek di mana banyak terjadi perubahan-perubahan rencana, bar chart sangat cocok digunakan karena pada proses pembuatannya sangat mungkin dilakukan revisian berkali-kali. Kelemahan bar chart terletak pada kurangnya penjelasan akan
akan keterkaitannya antar kegiatan dan tidak dapat secara langsung memberikan informasi mengenai akibat-akibat yang akan terjadi bila ada suatu perubahan. Walaupun memiliki kelemahan, Barcat tetap merupakan suatu penjadwalan proyek yang baik. Next. Selanjutnya kita akan mengenal tentang kurva S. Jadi pada proyek yang tidak banyak kegiatannya, memang metode Barcat sering digunakan. Tetapi penggunaannya tuh sering digabungkan dengan kurva S sebagai pemantau biaya. Disebut kurva S karena bentuknya yang menyerupai huruf S. Hal tersebut terjadi karena pada awal proyek atau yaitu pada kegiatan persiapan, besarnya kegiatan yang dikeluarkan per satuan waktu cenderung rendah. Kemudian meningkat cepat pada pertengahan proyek, yaitu pada kegiatan konstruksi, dan menurun rendah kembali pada akhir proyek, yaitu pada kegiatan penyelesaian akhir. Bisa dilihat pada kanan layar itu terlihat contoh dari kurva S rencana pekerjaan konstruksi saluran irigasi. Bisa lihat di sana ada grafik yang membentuk huruf S, itulah yang mengapa dinamakan kurva S. Jadi kurva S secara grafis adalah penggambaran kemajuan kerja bobot persen kumulatif terhadap sumbu vertikal terhadap waktu pada sumbu horizontal. Kemajuan kegiatan biasanya diukur terhadap jumlah uang yang tidak dikeluarkan oleh proyek. Pembandingan kurva S rencana dengan kurva pelaksanaan memungkinkan dapat diketahuinya kemajuan pelaksanaan proyek apakah sesuai, lambat, ataupun dapat lebih dari yang direncanakan. Next. 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 Oke, selanjutnya yaitu kita akan lebih mengenal tentang network planning, atau kita akan mengulas kembali tentang network planning. Jadi network planning itu adalah manajemen atau alat manajemen yang memungkinkan dengan lebih luas dan lengkap dalam perencanaan dan pengawasan suatu proyek. Proyek secara umum didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas yang mempunyai saat permulaan dan yang harus dilaksanakan serta diselesaikan untuk mendapat satu tujuan tertentu. Ini penting untuk digunakan oleh orang yang bertanggung jawab atas bidang-bidang engineering, produksi, marketing, administrasi, dan yang lainnya, di mana setiap kegiatan tersebut tidak merupakan kegiatan rutin. Next. Selanjutnya, kita akan mengenal atau mengulas lagi tentang activity on a row atau AOA, atau yang lebih juga dikenal itu arrow diagramming methods atau ADM. Jadi ADM ini biasanya digunakan untuk proyek yang memiliki banyak ketergantungan di antar kegiatannya. Metode AOA ini dibentuk dari anak-anak panah dan lingkaran. Anak panah mewakili kegiatan-kegiatan proyek, sedangkan lingkaran atau node mewakili event atau kejadian. Node pada bagian awal anak panah atau ekor disebut dengan node I, sedangkan node pada bagian kepala anak panah disebut node J. Bisa dilihat pada kanan layar itu merupakan contoh sederhana dari AOA. Next. Selanjutnya yaitu program evaluation dan review teknik atau FET. Metode FET dikembangkan oleh Navy Special Project Office, yaitu Biro Proyek Khusus Angkatan Laut
Amerika Serikat pada tahun 1957 dalam proyek pengembangan Polaris Missile System. Teknik ini mampu mereduksi waktu selama 2 tahun dalam pengembangan sistem senjata tersebut dan sejak itu mulai digunakan secara luas. Ini merupakan pada bagian kanan layar merupakan salah satu contoh dari diagram FET. FET mempunyai banyak kesamaan dengan CPM dan PDM seperti dalam CPM FET menggunakan teknik diagram activity on a row yaitu AOA yang berarti bahwa row digunakan untuk menggambarkan kegiatan sedangkan node digunakan untuk menggambarkan event. FET tidak seperti dalam CPN dan PDM, tetapi berorientasi pada event atau event-oriented technique, yang berarti bahwa komputasi dilakukan terhadap waktu kejadian, yaitu event times. Sedangkan CPM dan PDM berorientasi pada waktu kegiatan atau task-oriented, yang berarti bahwa komputasi dilakukan terhadap waktu kegiatan atau task time. FET pada prinsipnya adalah hubungan ketergantungan antara bagian-bagian kegiatan yang digambarkan dalam bentuk diagram network. Dengan demikian, dapat diketahui bagian-bagian kegiatan mana yang harus didahulukan dan kegiatan mana yang menunjukkan selesainya pekerjaan. Metode FET dapat juga digunakan untuk memperkirakan durasi suatu proyek dan memungkinkan melakukan komputasi nilai probabilitas dari sebuah kegiatan atau proyek secara keseluruhan. Next. Oke, kita akan mengulas tentang precedence diagram. Next. Jadi pertama itu apa sih sebenarnya pengertian dari precedence diagram? Jadi precedence diagramming method atau PDM merupakan salah satu teknik penjadwalan yang termasuk ke dalam teknik penjadwalan network planning atau rencana jaringan kerja. Berbeda dengan AOA yang menitik beratkan kegiatan pada anak panah, pada PDM itu lebih menitik beratkan kegiatan pada node, sehingga kadang disebut juga activity on node. Dalam metode ini, kegiatan ditulis di dalam node yang umumnya berbentuk segi 4, sedangkan anak panahnya sebagai penunjuk hubungan antara kegiatan-kegiatan yang bersangkutan. Dengan demikian, dummy yang merupakan tanda penting yang untuk menunjukkan hubungan ketergantungan di AOA pada PDM itu tidak diperlukan. Next. Jadi ada beberapa perbedaan antara activity on a row AOA dengan AON dan PDM, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu pada AOA kegiatan ditampilkan dengan anak panah, sedangkan AON dan PDM itu menggunakan nodes. Node anak panah menunjukkan hubungan logis antara kegiatan. Yang kedua itu pada AOA bentuk node adalah lingkaran, sementara pada AON itu bentuk node adalah persegi panjang. Yang ketiga itu ukuran node pada AOA dan PDM itu cenderung lebih besar dari node AOA karena berisi lebih banyak keterangan. Next. Selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh dari bentuk PDM. Bisa kita lihat pada contoh 1 sampai contoh 3 itu merupakan bentuk PDM tanpa perhitungan jaringan kerja.
atau bisa disebut juga layout, yaitu diagram sederhana berupa sketsa dari rangkaian kegiatan dalam suatu jaringan kerja. PDM di sini memisahkan kegiatan-kegiatan dari urutannya. Aktivitas yang ditampilkan di sini merupakan node dan urutan merupakan anak panahnya. Sebagai hasil, penggunaan dummy pada AOA tidak dibutuhkan pada PDM. Next. Di sini kita juga disuguhkan ada 3 contoh lagi, yaitu contoh keempat, contoh kelima, dan contoh keenam. Pada contoh keempat, itu PDM menunjukkan urutan aktivitas di mana sekumpulan kegiatan atau aktivitas dimulai sesudah kegiatan sebelumnya selesai, tetapi tidak semua kegiatan. Bisa kita lihat pada contoh yang keempat itu terdapat 4 aktivitas, yaitu yang pertama aktivitas A, B, C, dan D. Jadi pada aktivitas A, dan B itu tidak memiliki aktivitas sebelumnya. Sedangkan pada aktivitas C dan D itu memiliki aktivitas sebelumnya, yaitu aktivitas A untuk aktivitas C, sedangkan pada aktivitas D itu terdapat aktivitas sebelumnya itu ya A dan B. Maksudnya di sini yaitu pada aktivitas C bakalan mulai atau bakalan berjalan setelah selesainya aktivitas A. Begitupun pada aktivitas D, di mana aktivitas D itu bakalan berjalan jikalau aktivitas A dan B itu sudah selesai. Urutan berikutnya dari suatu kegiatan juga dapat dibuat dalam PDM, di mana suatu aktivitas dapat dimulai setelah beberapa kegiatan atau aktivitas sebelumnya selesai. Jika menggunakan diagram AOA, maka dibutuhkan 2 dummy untuk menunjukkan hal tersebut, namun pada PDM tidak dibutuhkan dummy. Kita bisa melihatnya pada contoh kelima dan contoh keenam. Jadi pada contoh keenam itu menunjukkan hal yang dapat dilakukan PDM dan tidak dapat dilakukan oleh diagram AOA, yaitu aktivitas dimulai setelah 2 aktivitas sebelumnya sudah selesai. Bisa dilihat pada contoh ke-6 itu bahwa aktivitas sebelumnya itu cuma ada 2, yaitu aktivitas A dan B, sedangkan aktivitasnya itu setelah A dan B itu ada 3, yaitu aktivitas C, D, dan E. Next. Selanjutnya, dalam precedence diagram method, aktivitas atau kegiatan ditunjukkan dengan nodes yang berbentuk kotak dan berukuran besar. Di dalam nodes tersebut, biasanya diisikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu durasi. Yang kedua, nomor kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga, deskripsi aktivitas. Yang keempat itu early start, early finish, late start maupun late finish. Yang kelima itu float yang terjadi. Next. Baik, untuk mengenai hubungan logika dalam PDM itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk hubungan logika pada PDM. Aktivitas pada node AON dan PDM memiliki sisi mulai pada sebelah kiri node dan sisi selesai pada sebelah kanan node. Pada AON atau PDM
PDM, baik anak panah dimulai atau berakhir pada sisi mulai atau sisi selesai tidak menjadi masalah. Karena pentingnya sisi node pada PDM, maka metode ini menggunakan kepala anak panah untuk menunjukkan arah hubungan antar kegiatan seperti halnya dengan AON. Pada PDM, model hubungan antar kegiatan lebih fleksibel jika dibandingkan dengan diagram AON dan AOA. Pada metode diagram AON dan AOA, hanya boleh digunakan satu jenis hubungan logis antar aktivitas, yaitu suatu kegiatan tidak dapat dilakukan jika kegiatan sebelumnya belum selesai. Berlawanan dengan halnya dengan PDM, penggunaan 4 hubungan logis di antara aktivitas-aktivitasnya. Metode PDM dapat juga menggunakan konsep lag atau jarak hari antar kegiatan untuk lebih memudahkan dalam penjadwalan. Nah, keempat hubungan logis tersebut yaitu ada finish to start atau FS, start to start atau SS, finish to finish atau FS, maksud saya FF, dan start to finish atau start atau SF. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Next. Yang pertama yaitu finish to start. Hubungan finish to start merupakan hubungan yang paling sering digunakan dalam PDM. Hubungan ini juga merupakan hubungan yang terjadi pada diagram AOA, yakni suatu aktivitas tidak dapat dimulai sebelum aktivitas sebelumnya selesai. Hubungan finish to start dapat dibagi menjadi 3 leg, yaitu leg 0, leg positif, dan leg negatif. Untuk leg positif biasanya digunakan untuk situasi di mana hubungan material untuk perawat di mana kebutuhan material untuk perawatan dan penguatan sebelum pekerjaan lain dilakukan. Contoh dari leg positif yaitu bagisting beton tidak dapat dilepaskan sebelum beton mengeras. Nah, mengerasnya beton memerlukan waktu. Menunjukkan hubungan tipikal untuk pembersihan dan pemasangan bagisting dengan pengecoran plat. Untuk leg 0, itu ditunjukkan pada akhir kegiatan pembersihan dan pemasangan bagisting serta di awal kegiatan pengecoran, sebab beton dapat dituangkan sesegera mungkin setelah pembersihan dan bagisting selesai dilakukan tanpa tanpa perlu adanya tundaan atau leg. Nah, kemudian untuk leg negatif, contohnya penggalian tanah memiliki durasi 3 hari untuk penyelesaian, tetapi tidak seluruh 3 hari tersebut harus selesai baru bisa dikerjakan instalasi. Memasuki hari kedua, pekerjaan penggalian tanah itu dapat dimulai. Memasuki hari kedua pekerjaan penggalian tanah, pekerjaan instalasi sudah dapat dimulai. Untuk contohnya yaitu untuk leg 0 dan leg positif yaitu gambar yang lebih atas, dan untuk leg negatif itu contohnya gambar yang lebih bawah. Next. Yang kedua itu hubungan start to start. Hubungan start to start dapat dibuat dalam 3 jenis yaitu leg 0, leg positif, dan leg negatif. Seperti halnya yang dijelaskan pada hubungan finish to start pada leg negatif, beberapa aktivitas juga harus menunggu aktivitas sebelumnya selesai. Untuk leg positif, yaitu contohnya instalasi pipa dapat dilakukan 2 hari setelah memulainya aktivitas penggalian tanah. Sedangkan untuk leg 0, contohnya itu pemasangan bagisting dibuat bersamaan dengan pembersihan pada plat beton. Itu untuk gambar yang lebih atas, yaitu contoh leg positif 2, dan yang di bawah itu leg 0. Sedangkan untuk leg negatif itu sangat jarang digunakan karena sangat sulit untuk dipahami sehingga lebih baik untuk dihindari. Next. Yang ketiga yaitu hubungan finish to finish. Sama halnya dengan hubungan start to start, hubungan finish to finish digunakan untuk menunjukkan hubungan antara selesainya 2 aktivitas. Untuk contoh leg positif, yaitu instalasi tangki tidak dapat selesai hingga 1 hari setelah penyelesaian pengukuran dan penggalian tanah. Untuk leg 0 itu contohnya ketika bagisting plat telah selesai dipasang, pekerjaan pembersihan plat juga dapat selesai. Itu contohnya gambar untuk leg positif yaitu gambar yang lebih atas, dan leg 0 itu gambar yang lebih bawahan. Nah, untuk leg negatif,
sulit untuk dimengerti dan akan menimbulkan kompleksitas dalam perhitungan maju dan mundur pada PDM, sehingga penggunaan finish to finish dengan nilai negatif sebaiknya dihindari. Next. Yang keempat yaitu ada hubungan start to finish. Penjadwalan dengan menggunakan PDM mengizinkan penggunaan hubungan start to finish. Contohnya yaitu sebuah gedung kantor akan dibangun dengan menggunakan lantai karpet dan kayu. Lantai kayu dapat dipasang sebelum, sesudah, atau bersamaan dengan pemasangan karpet di sebuah tempat kecuali di kantor direktur, di mana lantai kayu panel sudah harus terpasang baru diikuti dengan pemasangan karpet. Hubungan yang tepat adalah memulainya kegiatan pemasangan lantai kayu dengan selesainya pekerjaan pemasangan karpet dengan menggunakan leg positif. Untuk gambarnya bisa dilihat seperti pada gambar di samping. Next. Kemudian yaitu perhitungan maju dan mundur pada PDM. Sama halnya dengan metode penjadwalan jaringan kerja A, pada PDM dikenal juga perhitungan maju dan mundur untuk menghitung lamanya atau waktu kerja proyek. Next. Yang pertama, kita bahas mengenai perhitungan maju. Tujuan dari perhitungan maju pada PDM adalah untuk menentukan waktu mulai paling awal atau early start yang terjadi. Misalnya, berapakah early start pada suatu aktivitas atau kegiatan yang mungkin dimulai atau berakhir. Untuk membuat perhitungan maju dibutuhkan data kurun waktu aktivitas atau durasi. Adapun ketentuan dalam perhitungan maju adalah sebagai berikut. Yang pertama, angka terkecil yang dapat terjadi pada early start adalah 0. Jadi aktivitas pertama yang dibuat early start-nya adalah 0. Aktivitas early finish adalah aktivitas early start dijumlahkan dengan durasinya, atau EF sama dengan ES ditambah D. Nilai early start pada kegiatan berikutnya didapatkan dengan menambahkan length pada anak panah dengan nilai early finish pada kegiatan sebelumnya sesuai dengan hubungan logis di antara kegiatan tersebut. Next. Contohnya yaitu pada diagramnya ada early start, late start, durasi, early finish, late finish, dan aktivitasnya. Next. Kemudian yang kedua yaitu perhitungan mundur. Nah, perhitungan mundur diselesaikan dengan menghitung durasi dari kanan ke kiri diagram. Pada saat melakukan perhitungan mundur, maka kotak lead start dan lead finish akan terisi. Langkah perhitungan mundur adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai terbesar yang mungkin terjadi untuk lead start atau lead finish adalah nilai durasi proyek. Nilai lead start adalah lead finish dikurangi dengan durasi kegiatan. Dan nilai lead finish pada kegiatan sebelum didapat dari nilai lead start dikurangi leg pada anak panah dengan kegiatan sesudahnya. Next. Contohnya yaitu seperti pada layar, ada hubungan finish to start dengan leg 0, finish to start leg 2, dan start to start leg 2. Itu sudah lengkap dengan perhitungan maju dengan mundurnya. Next. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas mengenai contoh soal. Untuk contoh soal berikut ini merupakan contoh soal perhitungan maju dan perhitungan mundur pada PDM sederhana. Nah, pada tabel pada layar itu ada 6 item pekerjaan A sampai dengan F dengan hubungan keterkaitan. Misalnya pada kegiatan B itu start to start A sama dengan B, yang mana berarti A dan B memiliki hubungan start to start. A selesai 3 hari mengerjakan B. Kemudian C, finish to start A dengan C, yang mana berarti A dengan C memiliki hubungan finish to start. A selesai ditambah 2 hari, maka bisa dimulai kegiatan C, yang mana itu merupakan lag time atau jeda. Kemudian, setelah itu akan dibuatkan jaringan kerja dan untuk mengetahui hubungan antar kegiatannya. Next.
Nah, ini merupakan gambar jaringan kerja dari tabel sebelumnya. Itu ada nama aktivitasnya, kemudian ada durasi, ada early start, early finish, dan late finish. Nah, setelah kita membuat jaringan kerja, akan lanjut ke perhitungan maju. Next. Dan ini merupakan diagram perhitungan maju dari tabel sebelumnya. Yang mana untuk perhitungan maju itu dapat diselesaikan dengan kita mulai dari A, yang mana hubungan dari A ke B memiliki hubungan start to start dengan lag 3 hari, yang mana berarti start pada A yaitu 0 ditambah dengan lag-nya 3, berarti start di B yaitu 3. Nah, kemudian hubungan antara A dengan C yaitu finish to start dengan lag 2, maka pertama kita hitung dulu finish pada A yaitu 0 ditambah dengan durasi 5, maka finish di A itu 5. Kemudian 5 itu ditambah dengan lag-nya 2, maka didapatkan start pada C yaitu 7. Kemudian lanjut ke hubungan A dengan B, yaitu start. Kita sudah mendapatkan bahwa start di B itu 3, kemudian ditambah dengan durasinya itu 6, maka finish pada B 3 ditambah 6 itu sama dengan 9. Nah, untuk hubungan D dengan B yaitu ada start to finish dengan lag 11, maka start pada B itu 3 ditambah dengan 11, maka mendapatkan finish pada D yaitu 14. Kemudian 14 dikurangi dengan 7, sehingga mendapatkan startnya yaitu 7 pada aktivitas D. Nah, kemudian pada aktivitas C ada 2 anak panah masuk, yaitu yang pertama finish to start dengan A, dan mendapatkan nilai finishnya 7 plus 6. Itu sama dengan 13. Dan hubungan finish to finish dengan B, yaitu 9 ditambah 2, sehingga mendapatkan finishnya 11. Nah, di antara 11 dengan 13, yaitu dipilih angka terbesar, sehingga finishnya yaitu sama dengan 13 pada aktivitas C. Kemudian pada kegiatan E, ada dua anak panah masuk juga, yaitu ada hubungan finish to start dengan B, yaitu dengan finish to start dengan B itu 9 ditambah dengan 1, yaitu 10. Kemudian ada hubungan start to start dengan D, yang mana 7 ditambah 4 itu sama dengan 11. Nah, dipilih angka 11 karena 11 lebih besar daripada 10. Nah, untuk menentukan finishnya yaitu 11 ditambah dengan durasinya 6 itu sama dengan 17. Jadi finish pada aktivitas E sama dengan 17. Nah, pada kegiatan F yaitu ada hubungannya start to start dengan E, yang mana start di itu sama 11 ditambah dengan lag-nya ditambah 6, maka start pada aktivitas F itu sama dengan 17. Nah, untuk mencari finishnya yaitu 17 ditambah 8, maka didapatkan 25 untuk finish di aktivitas F. Nah, itu merupakan diagram perhitungan maju. Next. Kemudian lanjut kepada perhitungan mundur. Nah, perhitungan mundur itu perhitungannya dimulai dari belakang. 25 ditetapkan sebagai lead finish dari kegiatan ini. Nah, untuk mencari lead start-nya, maka 25 dikurangi dengan 8, yaitu durasinya, sehingga mendapatkan lead start-nya yaitu sebesar 17 untuk aktivitas F. Nah, hubungan aktivitas E dengan aktivitas F yaitu start to start. Sehingga start pada aktivitas F sama dengan 17 dikurangi 6, sehingga mendapatkan start pada
aktivitas E yaitu sebesar 11. Kemudian untuk finishnya yaitu 11 ditambah 6 sama dengan 17 untuk finish aktivitas E. Untuk aktivitas E dan D memiliki hubungan start to start, yang mana start pada 11 dikurangi dengan leg 4, yaitu maka didapatkan angka 7 pada start di D. Nah, untuk mencari finishnya itu 7 ditambah durasinya 7 sama dengan 14. Kemudian lanjut ke aktivitas E dan C memiliki hubungan start to finish, yang mana finish pada E yaitu sebesar 17, kemudian 17 dikurangi dengan 9 itu sama dengan 8 pada start C. Nah, untuk menghitung finishnya yaitu 8 ditambah 14, maksud saya 8 ditambah 6 sama dengan 14. Nah, untuk kegiatan B ternyata ada 3 panah anak masuk yang dicari, maka yang dicari adalah nilai terkecilnya. Yang pertama kita lihat aktivitas D dan B memiliki hubungan start to finish, yang mana finish pada aktivitas D itu sama dengan 14, kemudian dikurangi leg-nya 11, maka didapatkan finish pada aktivitas B yaitu 3. Maksud saya start pada aktivitas B yaitu sama dengan 3. Kemudian hubungan antara B dan E yaitu finish to start, maka 11 dikurangi 1 itu sama dengan 10. Kemudian B dan C yaitu finish to finish sama dengan 14 dikurangi 2 itu sama dengan 12. Kemudian yang tadi itu antara D dan B itu kita mendapatkannya mendapatkan startnya itu 3, untuk menghitung finishnya itu 3 ditambah durasinya 6 itu sama dengan 9. Nah, antara 9, 10 dan 12 maka dicari yang terkecil yaitu 9. Maka digunakan finish pada aktivitas B itu sama dengan 9. Kemudian pada kegiatan A itu ada 2 anak panah. Yang pertama ada aktivitas A dan B memiliki hubungan start to start, yang mana startnya pada aktivitas B yaitu sama dengan 3, kemudian dikurangi leg-nya 3, jadi start pada A itu sama dengan 0. Untuk finishnya, maka 0 ditambah durasinya 5 sama dengan 5. Nah, sedangkan hubungan A dengan C itu hubungan finish to start, yang mana start pada aktivitas C itu sama dengan 8, kemudian dikurangi 2 leg-nya sama dengan 6, sehingga kita mendapatkan nilai angka 6 dan 5. Jadi kita pilih angka yang terkecil mendapatkan finish pada aktivitas A itu sama dengan 5. Nah, itu merupakan perhitungan mundur pada PDM. Kemudian kita masuk kepada jalur kritis. Nah, jalur dan lintasan kritis pada PDM mempunyai sifat yang sama seperti metode jaringan kerja A, yaitu 1. Waktu mulai paling awal dan akhir harus sama. ES sama dengan LS. Waktu selesai paling awal dan akhir harus sama, yang mana EF sama dengan LS. Itu ada typo, mohon maaf. Kemudian yang ketiga, ada kurun waktu kegiatan adalah sama dengan perbedaan waktu selesai paling akhir dengan waktu mulai paling awal, yang mana LF dikurang dengan ES sama dengan D. Bila hanya sebagian kegiatan bersifat kritis, maka kegiatan tersebut secara utuh dianggap kritis. Next. Nah, mari kita masuk untuk contoh soal jalur kritis. Itu contoh soal yang kami angkat itu sama dengan contoh soal pada perhitungan maju dan mundur. Itu tabelnya sama. Kemudian pertama kita juga buat mengenai gambar kerja jaringan kerja itu sama juga dengan pembahasan soal sebelumnya. Perhitungan maju dan perhitungan mundurnya pun sama. Nah, kita masuk ke penentuan jalur kritis. Nah, pada PDM, untuk penentuan jalur kritisnya itu dapat dilihat jika nilai depan atas bawah sama, belakang atas bawah sama dalam satu node, pasti dia merupakan jalur kritis atau node aktivitas kritis.
Nah, adapun pada soal ini yang termasuk dalam aktivitas kritis, yaitu sesuai dengan syaratnya yang tadi, yaitu ada aktivitas A, aktivitas B, aktivitas D, aktivitas E, dan aktivitas F yang kami tandai dengan garis yang tebal jalurnya. Nah, kenapa pada jalur aktivitas B dan E itu tidak termasuk dalam jalur kritis? Karena ketika kami menghitung itu yang ada hubungan finish to start, ada startnya itu pada E11, kemudian dikurangi dengan leg-nya 1, itu mendapatkan nilai 10. Sedangkan kami memilih nilai terkecil yang kami dapatkan itu 9, sehingga itu tidak dipakai dan itu tidak termasuk dalam jalur kritis. Itu jadi untuk jalur kritis yang kami pakai yaitu yang ditebalkan pada gambar saja. Kemudian next, lanjut kepada kegunaan PDM. Nah, PDM sangat berguna pada saat menyajikan kegiatan-kegiatan konstruksi yang berulang atau repetitif seperti pada proyek pembangunan gedung bertingkat ataupun jalan raya. Metode ini mampu membuat model dari kegiatan-kegiatan yang saling bertumpuk tanpa harus membagi kegiatan-kegiatan tersebut. Penambahan hubungan antar kegiatan dapat dilakukan pada PDM dan dapat mengarahkan penjadwalan untuk berasumsi bahwa hasil jadwal akan lengkap dan akurat. Nah, untuk CPM akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang CPM atau Critical Path Method. CPM atau Critical Path Method atau metode jalur kritis adalah jalur yang memiliki rangkaian komponen-komponen kegiatan dengan kurun waktu penyelesaian proyek tercepat. CPM merupakan analisa jaringan kerja yang berupaya mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian total proyek. Penggunaan metode CPM dapat menghemat waktu dalam menyelesaikan berbagai tahap suatu proyek. Metode ini lebih dikenal dengan istilah lintasan kritis. Hal ini disebabkan dengan metode ini nantinya akan membentuk suatu jalur atau lintasan yang memerlukan perhatian khusus. Karena memiliki komponen-komponen kegiatan dengan total jumlah waktu terlama dan menunjukkan kurun waktu penyelesaian proyek tercepat. Tujuan dari lintasan kritis ini adalah untuk mengetahui dengan cepat kegiatan-kegiatan yang tingkat kepekaan tinggi terhadap keterlambatan pelaksanaan, sehingga setiap saat dapat ditentukan tingkat prioritas kebijaksanaan penyelenggaraan proyek apabila kegiatan tersebut terlambat. Nah, dalam mengidentifikasi lintasan kritis, terdapat beberapa terminologi dan rumus perhitungan sebagai berikut. Pada slide yang saya tampilkan ini terdapat 4 terminologi, yaitu ES, EF, LS, dan LF. ES atau early start merupakan waktu paling awal suatu kegiatan. Sedangkan EF atau early finish merupakan waktu selesai paling awal suatu kegiatan. Bila hanya ada satu kegiatan terdahulu, maka EF suatu kegiatan terdahulu merupakan ES kegiatan selanjutnya. Yang ketiga LS atau late start. Late start merupakan waktu paling akhir kegiatan dapat dimulai tanpa memperlambat proyek secara keseluruhan. Yang keempat yaitu late finish atau LF. Waktu paling akhir kegiatan dapat selesai tanpa memperlambat proyek secara keseluruhan. Kemudian yang kelima ada durasi, yaitu waktunya. Durasi atau duration tersebut merupakan kurun waktu suatu kegiatan dalam satuan hari, minggu, bulan, maupun yang lainnya. Next. Teknik menghitung Critical Path Method. Terdapat 2 teknik dalam menghitung Critical Path Method, yaitu hitungan maju dan hitungan mundur.
Hitungan maju. Hitungan maju itu dimulai dari start menuju finish untuk menghitung waktu penyelesaian tercepat suatu kegiatan atau EF, waktu tercepat terjadinya kegiatan atau ES, dan saat paling cepat dimulai suatu kegiatan peristiwa atau E. Kemudian hitungan mundur. Hitungan mundur dimulai dari finish menuju start, atau kebalikan dari hitungan maju. Hitungan mundur ini untuk mengidentifikasi saat paling lambat terjadinya suatu kegiatan atau LF, waktu paling lambat terjadinya suatu kegiatan atau LS, dan saat paling lambat suatu peristiwa terjadi atau L. Next. Kemudian aturan hitungan maju. Dalam melakukan perhitungan maju terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi. Di antaranya yang pertama, kecuali kegiatan awal, maka suatu kegiatan baru dapat dimulai bila kegiatan yang mendahulunya atau predesesornya telah selesai. Yang kedua, waktu selesai paling awal suatu kegiatan sama dengan waktu mulai paling awal ditambah dengan kurun waktu kegiatan yang mendahulunya, atau EF sama dengan ES ditambah T. Dan yang ketiga, bila suatu kegiatan memiliki dua atau lebih kegiatan terdahulu yang menggabung, maka waktu paling awal atau ES sama dengan waktu selesai paling awal atau EF yang terbesar dari kegiatan terdahulu. Kemudian aturan hitungan mundur. Yang pertama, waktu mulai paling akhir suatu kegiatan sama dengan waktu selesai paling akhir dikurangi kurun waktu berlangsungnya kegiatan yang bersangkutan, atau LS sama dengan LF dikurangi T. Dan yang kedua, apabila suatu kegiatan terpecah menjadi dua kegiatan atau lebih, maka waktu paling akhir atau LF kegiatan tersebut sama dengan waktu mulai paling akhir atau LS kegiatan berikutnya yang terkecil. Kemudian ada peristiwa, kegiatan, dan lintasan kritis. Nah, tujuan pemakaian critical path method adalah sama dengan networking plan. Dalam penyelenggaraan proyek antara lain adalah agar proyek selesai pada saat yang telah ditentukan sesuai dengan network diagram yang telah tertera. Hal ini tidaklah selalu mungkin, sehingga selalu ada kemungkinan keterlambatan pelaksanaan. Ada beberapa kegiatan yang mempunyai batas toleransi keterlambatan, namun ada pula kegiatan yang tidak mempunyai batas toleransi keterlambatan. Sehingga apabila kegiatan tersebut terlambat 1 hari saja, maka akan mempengaruhi umur atau usia proyek. Kegiatan yang tidak mempunyai batas toleransi keterlambatan disebut dengan kegiatan-kegiatan kritis. Yang pertama itu ada peristiwa kritis. Peristiwa kritis adalah peristiwa yang tidak mempunyai tenggang waktu atau saat paling awalnya sama dengan saat paling akhirnya. Nah, ini merupakan contoh dari peristiwa kritis. Pada network diagram yang sudah tertera, yang merupakan peristiwa kritis adalah peristiwa 1, 3, 5, dan 8. Di mana pada node ada peristiwa tersebut, ES sama dengan RS dan EF-nya sama dengan LF-nya. Kegiatan kritis. Kegiatan kritis adalah kegiatan yang sangat sensitif terhadap keterlambatan. Sehingga bila sebuah kegiatan kritis terlambat 1 hari saja, sedangkan kegiatan-kegiatan lainnya tidak terlambat, maka umur proyek tersebut akan mengalami keterlambatan selama 1 hari. Untuk mencari kegiatan kritis pada network diagram di atas, maka kita hitung kelonggaran masing-masing kegiatan. Kelonggaran di sini maksudnya adalah total float. Ini merupakan contoh dari kegiatan kritis. Nah, cara mencari total float yaitu dengan LF atau latest finish dikurangi early start dikurangi D. Contohnya saja kita ambil kegiatan A.
kegiatan A dengan peristiwa atau node 1, 2. Jadi, untuk total float-nya adalah LF-nya, yaitu 5, dikurangi ES-nya, yaitu 0, dikurangi 2. Jadi, 5 dikurang 2 dikurang 0 sama dengan 3. Kemudian, contoh untuk peristiwa B dengan node 2, 5. Jadi, LF-nya 8, dikurangi ES-nya 2, dikurangi D-nya 3. Jadi, hasilnya 3. Begitupun seterusnya sampai dengan kegiatan C. Setelah semua dihitung, maka yang termasuk kegiatan kritis adalah ketika total float-nya mendapatkan hasil 0. Jadi, dalam diagram ini, kegiatan C dan D adalah kegiatan kritis karena tidak mempunyai kelonggaran atau tenggang waktu. Jadi, kegiatan C dan D tersebut tidak boleh terlambat. Next. Lintasan kritis. Lintasan kritis adalah lintasan yang terdiri dari kegiatan kritis, peristiwa kritis, dan dummy jika ada. Lintasan kritis ini dimulai dari peristiwa awal network diagram sampai dengan akhir network diagram berbentuk lintasan. Ini merupakan contohnya. Jadi, pada network diagram tersebut, yang merupakan lintasan kritis adalah peristiwa nomor 1 dengan kegiatan D, peristiwa nomor 3, peristiwa nomor 5, kegiatan C, dan peristiwa nomor 8. Pada umumnya, lintasan kritis ini ditandai dengan dua anak panah yang berbeda, dua panah rangkap. Tenggang waktu kegiatan. Tenggang waktu kegiatan atau activity float adalah jangka waktu yang merupakan ukuran batas toleransi keterlambatan suatu kegiatan. Syarat menghitung tenggang waktu kegiatan antara lain yang pertama, telah ada network diagram yang tepat. Yang kedua, lama kegiatan perkiraan masing-masing kegiatan telah ditentukan. Nah, tenggang waktu kegiatan ini terdiri dari 3, yaitu total float, free float, dan independent float. Next. Total float. Total float adalah jumlah waktu yang diperkenankan suatu kegiatan ditunda tanpa mempengaruhi jadwal proyek secara keseluruhan. Total float ini dimiliki bersama oleh semua kegiatan yang berada pada jalur yang bersangkutan. Rumus untuk menghitung total float adalah sebagai berikut. Yang pertama, total float suatu kegiatan sama dengan waktu selesai paling akhir dikurangi waktu selesai paling awal atau waktu mulai paling akhir dikurangi waktu mulai paling awal kegiatan. Yang kedua, total float sama dengan waktu paling akhir terjadinya node berikutnya dikurangi waktu paling awal terjadinya node terdahulu dikurangi kurun waktu kegiatan yang bersangkutan. Salah satu syarat yang menunjukkan bahwa suatu kegiatan kritis atau berada di jalur kritis adalah jika kegiatan tersebut memiliki total float sama dengan 0, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian, free float. Di samping total float, dikenal juga ada free float atau float bebas. Free float terjadi bila semua kegiatan pada jalur yang bersangkutan mulai seawal mungkin. Besarnya free float suatu kegiatan sama dengan sejumlah waktu di mana penyelesaian kegiatan tersebut dapat ditunda tanpa mempengaruhi waktu mulai paling awal dari kegiatan berikutnya. Perhitungan float bebas dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, float bebas suatu kegiatan adalah sama dengan waktu mulai paling awal atau ES dari kegiatan berikutnya. Kemudian dikurangi waktu selesai paling awal atau EF kegiatan yang dimaksud. Jadi, bila rangkaian terdiri dari kegiatan A misalnya, dan B dengan node 1, 2, 3, maka kegiatan A mempunyai float bebas. Seperti tergambar dalam PowerPoint, rumusnya yaitu free float sama dengan ES
node 23 dikurangi EF node 12. Independent float. Jangka waktu antara saat paling lambat peristiwa akhir kegiatan yang bersangkutan dengan saat selesainya kegiatan yang bersangkutan bila kegiatan tersebut dimulai pada saat paling lambat peristiwa awal. Atau dapat dirumuskan independent float itu sama dengan EF dikurangi L dikurangi LS. Nah, ini merupakan contoh perhitungan dari FF, TF, dan IF. Misalkan seperti yang sudah ada di PowerPoint, terdapat dua node 2 dan node 5, dengan aktivitas B, durasinya yaitu 5. Jadi, TF-nya adalah LF dikurangi L dikurangi ES, atau 12 dikurangi 5 dikurangi 3, sehingga didapatkan 4. Sedangkan FF atau free float-nya yaitu EF, yaitu 8 dikurangi L dikurangi ES. Didapatkan free float itu bernilai 0. Sedangkan untuk independent float-nya itu EF dikurangi L dikurangi LS, sehingga mendapatkan hasil minus 1. Pengaruh keterlambatan suatu kegiatan. Dalam menyelenggarakan sebuah proyek, kemungkinan besar akan terjadi satu atau beberapa kegiatan terlambat penyelesaiannya, dikarenakan tidak sesuai dengan waktu atau lama kegiatan perkiraan yang telah ditentukan. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan yang berapa besar pengaruhnya terhadap penyelenggaraan proyek itu sendiri. Nah, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan terhadap pengaruh keterlambatan suatu kegiatan tersebut. Antara lain yang pertama, umur proyek. Merupakan ukuran lamanya waktu yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan suatu proyek dapat ditentukan dengan lintasan kritis. Yang kedua, lintasan kritis. Lintasan kritis dalam suatu diagram network ini dapat menunjukkan umur proyek. Yang ketiga, kegiatan yang mengikuti langsung kegiatan yang terlambat penyelesaiannya. Yang keempat, pola sumber daya. Suatu gambaran yang menyatakan hubungan antara kebutuhan sumber daya dengan waktu, di mana dikenal ada dua macam pola sumber daya, yaitu berupa histogram dan kurva X. Nah, ini merupakan contoh dari soal critical path method. Diketahui bahwa terdapat aktivitas A, B, C sampai dengan H. Aktivitas A itu tidak memiliki predesesor dengan durasi waktu yaitu 2. Aktivitas B memiliki predesesor A. Jadi artinya aktivitas, saya ulang. Jadi aktivitas B itu memiliki predesesor A dengan durasi waktu yaitu 6. Jadi ini artinya bahwa aktivitas B ini dapat dilakukan apabila aktivitas A itu sudah selesai. Kemudian aktivitas C memiliki predesesor aktivitas A dengan durasi waktu 4. Aktivitas D memiliki predesesor B dengan durasi 4. Begitu juga seterusnya sampai dengan aktivitas A. Jadi di sini kita akan membuat jalur kritis sesuai dengan critical path method. Nah, dari tabel di atas dapat dibuatkan diagram sebagai berikut. Yang pertama, karena aktivitas A tidak memiliki predesesor, jadi kita langsung saja membuat node untuk aktivitas A. Untuk ES aktivitas A, yaitu kita ambil 0. Untuk ES di node 2, caranya adalah ES-nya ditambah dengan durasinya. Jadi 0 ditambah 2 sama dengan dihasilkanlah EF, yaitu 2. Begitu juga seterusnya. Untuk di node 3, caranya adalah 2 ditambah 6 sama dengan 8. Untuk di node 4,
2 ditambah 4 sama dengan 6. Untuk di not 5, seperti yang sudah dikatakan tadi, apabila terdapat 2 node yang bergabung, maka yang digunakan adalah yang terbesar. Jadi, yang terbesar adalah 8 ditambah 4, yaitu 12. Begitu juga seterusnya, sampai dengan node 6. Kemudian, untuk mencari jalur kritis, maka kita harus menghitung total float atau TF. Cara menghitung total float adalah LF dikurangi ES dikurangi D. Jadi, untuk aktivitas A, LF-nya itu merupakan 2, dikurangi ES-nya itu 0, kemudian dikurangi D-nya 2, sehingga didapatkan hasilnya 0. Untuk aktivitas B, LF-nya itu 8, dikurangi ES-nya itu 2, dikurangi durasinya yaitu 6, sehingga didapatkan 0. Begitu juga seterusnya. Jadi, setelah semua dihitung, didapatkan jalur kritis adalah 1, 2, 3, 5, 6. Jalur kritis ini didapatkan dengan mencari total float sama dengan 0. Kemudian untuk contoh lainnya, terdapat kegiatan A sampai G. Untuk kegiatan A berdurasi 10 tanpa memiliki predesesor. Untuk kegiatan B memiliki durasi 15 dengan predesesornya A. Untuk kegiatan C memiliki durasi 25 dengan predesesor A. Begitu juga seterusnya sampai dengan kegiatan G. Ini merupakan metode critical path method untuk yang AON. Jadi bentuknya seperti ini. Pada pojok kiri atas itu merupakan ES-nya atau early start. Di tengah-tengah itu merupakan D-nya atau durasi. Dan pojok kanan atas itu merupakan EF atau early finish-nya. Kemudian yang di tengah merupakan nama kegiatan. Yang pojok kiri bawah merupakan LS atau lead start-nya. Yang tengah-tengah merupakan TF atau total float-nya. Yang pojok kanan bawah merupakan LF atau lead finish-nya. Pertama-tama, kita buat dulu diagram kotak-kotak seperti ini. Kemudian kita isi bagian durasinya seperti disesuaikan dengan tabel di samping. Kemudian saya mengambil di sini ES-nya itu meletakkan 1, artinya kegiatan dimulai pada hari pertama. Kemudian untuk mencari EF-nya, rumusnya adalah ES ditambah D dikurang 1. Contoh untuk kegiatan A, ES-nya itu 1 ditambah D 10. Jadi 1 ditambah 10 dikurang 1 menghasilkan EF-nya itu 10. Begitu juga seterusnya, sampai dengan kegiatan G. Kemudian, untuk mencari LF yang terakhir merupakan EF dari terakhir. Jadi, cara menghitung LF ini kita menggunakan perhitungan mundur. Jadi, LF terakhir itu merupakan EF-nya dikurangi 1. Jadi, untuk kegiatan E, kita itu EF-nya 46 dikurangi. Mohon maaf, LS-nya itu merupakan 46 dikurangi 1, maka didapatkan LF-nya 45. Begitu juga seterusnya. Untuk di kegiatan, untuk mencari LF di kegiatan A, karena terdapat 3
tiga kegiatan yang bergabung, yaitu B, C, D, maka kita gunakan LS yang terkecil. Jadi, didapatkan bahwa LS yang terkecil itu pada kegiatan C, sehingga 11 dikurangi 1 sama dengan 10. Untuk mencari total fluidnya atau TF, kita kurangkan saja, yaitu LS dikurangi ES. Sehingga jalur kritisnya didapatkan A, B, E, dan G. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.